Halo, selamat datang di channel Dio Official Auto. Dan kali ini kita akan membahas model terbaru dari Honda, yakni Brio, di mana ia mendapatkan penyempurnaan belum lama ini sebagai jawaban AG terbaru dan Daihatsu dengan Ayla-nya. Secara spesifik, di dalam video ini kita akan mengkomparasi langsung model LCGC dari Brio, yakni Satya, dengan Daihatsu Ayla. Lantas, pilih yang mana? Kita mulai dari tampilan luar atau eksterior. Honda Brio Satya ini mendapatkan pengubahan khususnya pada bagian tampang di mana yang menjadi lebih elegan dengan gaya grill baru melalui pengaplikasian honeycomb atau model sarang lebah. Honda Brio Satya ini masih menggunakan teknologi halogen untuk sektor penerangan, walau memang dibutuhkan daytime running light yang memanfaatkan LED. Kemudian untuk fog lamp atau lampu kabutnya ini dihilangkan, memberikan tampilan atau area bumper ini menjadi lebih clean. Dari sisi sampingnya, ia menggunakan pelek 14 inci yang dibalut dengan ban 175/60. Tentunya ia memiliki desain dari pelek yang berbeda dengan yang sebelumnya, di mana ia menggunakan gaya two-tone. Untuk perubahan lainnya ada di bagian belakang, bumpernya ini diberikan sedikit lekukan yang memberikan kesan sporty, walaupun memang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Nah, untuk Brio Satya, fiturnya sendiri dia masih menggunakan kunci biasa atau remote. Jadi belum keyless seperti di varian tertingginya yakni RS. Dan tentunya ini akan berpengaruh saat menyalakan engine, di mana lagi-lagi tentunya untuk menyalakannya menggunakan cara konvensional. Jika dibandingkan dengan Daihatsu Ayla, tentunya kalau dari segi desain ini balik lagi ke selera. Tapi kalau masalah fitur, Ayla nyatanya lebih unggul daripada Honda Brio Satya. Di mana sektor penerangannya sudah menggunakan LED, begitu juga dengan daytime running light. Selanjutnya, ya ini cara masuk ke dalam kabin ya sudah keyless. Tentunya ini untuk varian tertinggi dari Ayla yang menggunakan mesin 1,2 liter. Tentunya ini akan berpengaruh pada cara menyalakan mesin yang sudah menggunakan model tombol atau one push ignition. Kita masuk ke dalam interior beserta fiturnya. Tentunya kalau masalah desain ini balik lagi ke selera ya. Untuk Honda Brio Satya sendiri menggunakan head unit dengan konfigurasi 2 DIN, artinya ini nggak touchscreen. Walau begitu, ia tetap bisa terhubung dengan smartphone untuk melakukan panggilan telepon. Kemudian, panel instrumennya ini masih gaya analog tanpa multi information display. Yang menariknya dari Honda Brio Satya, ya ini dalam pengaturan suhu kabin sudah menggunakan panel AC digital. Lantas bagaimana dengan Daihatsu Ayla? Head unitnya sudah menggunakan touchscreen berukuran 7 inci yang dapat dihubungkan dengan smartphone. Kemudian panel instrumen ini gabungan antara analog dengan digital yang berupa multi information display. Sama seperti Honda Brio Satya, panel AC-nya sudah digital dengan model pengaturan tombol. Faktor selanjutnya adalah fitur safety. Honda Brio Satya yang menggunakan head unit 2 DIN mau nggak mau berarti mengeliminasi keberadaan kamera belakang. Digantikan dengan parkir sensor yang membantu pengemudi untuk melakukan proses parkir. Walau begitu, berbagai fitur safety standar mulai dari ABS, EBD, brake assist ini sudah ditanamkan, termasuk pula dual airbag atau kantung udara. Di lain sisi, Daihatsu Ayla ini punya fitur standar dari Honda Brio Satya mulai dari ABS, EBD, dan sebagainya, dan tentunya dual airbag. Namun, karena dia pakai head unit yang sudah touchscreen, ada displaynya, maka dilengkapi dengan kamera belakang. Ini tentunya akan memudahkan pengemudi ketika melakukan parkir mundur. Untuk varian tertinggi dari Daihatsu Ayla yang masih masuk segmen LCGC, ini masih ketambahan dengan Vehicle Stability Control yang membantu proses manuver di jalan. Kemudian ada tambahan yaitu Hill Start Assist yang memudahkan pengemudi ketika melewati jalan menanjak. Faktor selanjutnya yang kita komparasi ya ini tentunya performa atau engine. Untuk Honda Brio Satya ini menggunakan mesin yang lama sebenarnya dengan kubikasi 1,2 liter dan konfigurasi 4 silinder. Ia pakai teknologi SOHC. Ia mampu menghasilkan 90 PS di putaran 6000 rpm dan torsi 110 Nm. Dari segi tenaga, ia sebenarnya lebih besar daripada Daihatsu Ayla, tapi dari segi torsi ia sedikit lebih kecil. Ini disalurkan ke roda depan menggunakan sistem transmisi. Ada dua pilihan nih, yaitu manual dan otomatis CVT. Manual sendiri ini 5 speed. Untuk Daihatsu Ayla ditawarkan dalam dua opsi jantung pacu. Yang paling murahnya ini pakai 1 liter dengan konfigurasi silinder berbeda dengan Brio Satya, yaitu 3 silinder, tapi dia pakai teknologi DOHC. Ia mampu menghasilkan 67 PS di putaran 6000 rpm dan torsi 89 Nm di putaran 4400 rpm.
Sementara untuk varian tertingginya, ini sama dengan Honda Brio Satya 1,2 liter dengan konfigurasi 3 silinder, tapi dia pakai teknologi DOHC. Ia mampu menghasilkan 88 PS di putaran 6000 rpm dengan torsi 113 Nm di putaran 4500 rpm. Nah, kalau dilihat dari konfigurasi ini, sebenarnya Honda Brio Satya jauh lebih unggul daripada Daihatsu Ayla. Terakhir adalah harga. Nah, kalau kita ngeliat harga ini tentunya akan sangat menarik karena Honda Brio Satya ini ditawarkan dalam 3 varian, yaitu S manual, E manual, dan E CVT. Untuk harganya sendiri mulai dari 165,9 juta hingga yang termahalnya 191,9 juta. Ini adalah statusnya on the road DKI Jakarta. Ayla sendiri ditawarkan dalam 9 varian, di mana terbagi menjadi 1 liter dan 1,2 liter. Untuk 1 liternya sendiri ditawarkan mulai dari 134 juta hingga 172,8 juta. Sementara untuk 1,2 liter ini terbagi menjadi 4, dan ini bisa dikatakan sangat bersaing kuat dengan Honda Brio Satya dari sisi harga. Varian pertamanya 1,2 R manual biasa 164 juta, kemudian 1,2 R manual ADS yang dibanderol 169,9 juta. Di atasnya 1,2 R CVT biasa ya, ini standar 184 juta, dan termahalnya R CVT ADS dengan harga 189,9 juta. Nah, kalau kita bandingkan antara Brio Satya dengan Daihatsu Ayla ini, bisa dikatakan Daihatsu Ayla memiliki harga lebih murah dibanding dengan Honda Brio Satya. Walau begitu, Honda Brio Satya juga memiliki daya tarik tersendiri khususnya bagi para penggemarnya, di mana terletak dari sisi performa yang lebih mumpuni. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membaca artikel lengkapnya untuk mengetahui spesifikasinya, dan nantinya akan ada bagaimana sih rasa berkendaranya di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.